berumur 60 tahun pun itu masih bisa ngapal Quran. Soal prosesnya lama itu kan soal lain. Kan kita nggak ada target harus khatam, kan nggak ada. Yang penting hafalkan terus. Karena apa? Kalau sudah senior, kemudian banyak bengong itu pikunnya lebih cepat. Walaupun membaca doa supaya tidak pikun. Dan di antara doa diajarkan oleh Nabi kan supaya kita nggak pikun kan? Ya. Lalu bagaimana caranya? Itu dikumpulkan, kemudian nanti ngaji di situ, ngapalkan. Nggak usah dipaksa harus setor berapa, nggak usah. Nggak usah ini mocong lali kok. Bisa ya begitu. Tapi ada kegiatan kumpul, bertemu, kemudian ada kegiatan yang bermanfaat gitu. Sehingga kalau yang seperti ini menurut saya suruh mandiri apa ya, nggak kemandirian. Jadi kemandirian itu ada levelnya, tetapi inklusifnya itu harus. Inklusifnya itu harus. Sehingga karena itu dengan paradigma inklusif itu menurut saya layanan sosial Muhammadiyah itu tidak eksklusif lil muslimin faqat. Tidak eksklusif untuk orang Islam saja. Dan juga tidak maksus lil Indonesia. Tidak khusus orang Indonesia juga. Saya pernah ke salah satu panti di Depok. Ada di antara anak pantinya itu yang kulitnya paling ayu di antara yang lain. Terus saya tanya, ini siapa? Nah, ternyata itu anak orang Indonesia, perempuannya Indonesia, bapaknya Australia. Gak tahu mereka kawinnya bagaimana, tapi mereka intinya berpisah. Bapak ibunya itu berpisah. Nah terus anak ini gak ada yang ngasuh karena ibunya sudah gak ngurusi, bapaknya yang ngurau-ngurau. Nah akhirnya kemudian oleh sebuah lembaga layanan perlindungan anak dan perempuan itu merekomendasikan ke Muhammadiyah, udah dikirim ke Muhammadiyah saja. Akhirnya oke, dikirim ke Muhammadiyah. Sekarang ini Bapak Ibu, mungkin di Semarang tidak ya. Di Jakarta kan banyak sekali anak-anak pengungsi itu. Banyak sekali anak-anak pengungsi. Dulu waktu ada konflik Rohingya itu kan banyak pengungsi Rohingya yang masuk ke kita. Ya kita tampung di Panti Asuhan Muhammadiyah. Nah, sekarang mungkin saja kalau nanti perang ini relatif reda, akan makin banyak itu pengungsi Palestina itu. Dan Muhammadiyah termasuk organisasi yang dianggap oleh berbagai lembaga dunia sangat maju dalam pelayanan pengungsi. Untuk Palestina itu kan kita buat 2 sekolah, atau kita beli 2 rumah di Beirut, di Lebanon, untuk anak-anak Palestina. Karena di Beirut, di Lebanon itu ada 400.000 pengungsi Palestina. Nah, Muhammadiyah memang kadang-kadang bekerja dalam senyap. Kita beli 2 rumah, semuanya untuk sekolah anak-anak Palestina. Nah, kalau yang lain kan, wah gue kira karuan gitu. Tapi buah di terkirono pora ya pora. Kadang-kadang promosinya lewat video itu ya kayak begitu mengiba-iba gitu. Nah, Muhammadiyah kan paradigmanya nggak begitu. Kita beli rumah lewat dana larismu, kemudian kita tampung mereka di sekolah desa. Namanya juga diberi nama Al-Madrasah Al-Muhammadiyah, artinya sekolah Muhammadiyah. Nah, pola-pola begini harus kita cari ke depan, model-modelnya seperti apa. Sehingga karena itu kalau tadi ada akselerasi, berarti kita mengasumsikan jumlah du'afa dan Ustadz Afif ini makin banyak. Dan mungkin saja memang makin banyak jumlahnya. Sehingga perlu ada akselerasi. Tetapi juga harus ada transformasinya, jangan polanya sama. Karena itu saya tanya Mas Samsudin, berapa yang sudah diakreditasi panti kita ini? Berapa yang sudah punya pekerja sosial yang bersertifikat? Itu harus ada jalan keluar. Menurut saya kebijakan pemerintah terkait dengan
pengasuh panti harus bersertifikat itu menurut saya kebijakan yang baik. Agar pengasuh itu mengasuh dengan benar. Nah, dalam konteks ini Muhammadiyah tidak melakukan judicial review, biarkan saja. Karena kalau tidak begitu, kita nggak akan meningkat. Sama dengan persyaratan guru itu harus minimal D4 atau S1. Itu nggak kita tentang, memang caranya harus begitu supaya kita meningkat. Lalu kemudian kita harus ada akselerasi bagaimana memenuhi berbagai tuntunan dan tuntutan regulasi. Nah inilah yang kemudian perlu terobosan, perlu berbagai macam ide-ide brilian agar semangat kita melayani kaum du'afa, pesan Al-Quran agar kita ini senantiasa dekat dengan kaum du'afa ini dapat kita jawab dengan berbagai macam layanan yang memberdayakan dan yang inklusif dirasakan oleh semuanya. Saya kira begitu Mbak Moderator. Mohon maaf kalau saya agak melanggar menggunakan aturan karena tidak ada pasal yang melarang saya. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan saya persilahkan. Saya akhiri, nasrul minallah, wafatul qorib wa rasulul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas yang meriah untuk Bapak pemateri yang luar biasa, Bapak Nanti. Baik, saya buka untuk 3 penanya dulu. Dari monggo silakan angkat tangan. Bapak 1, kemudian yang lainnya. Ini satu saja tuh ya, Pak Sakti.